kenaikan harga plastik bukan cuma soal angka, melainkan tentang bagaimana suatu komoditas dapat mengguncang banyak sektor sekaligus. Jika dibiarkan, ini akan menjadi titik lemah baru dalam fondasi ekonomi nasional. Pemerintah sejauh ini cuma bilang akan mencari pemasok bahan baku baru untuk memenuhi kebutuhan. Masalahnya, secepat apa langkah itu bisa dilakukan? Mencari sampai akhirnya mencapai kesepakatan, itu kan bukan perkara gampang dan cepat. Apalagi sekarang bukan cuma Indonesia yang butuh plastik. Semua negara di dunia pun sama. Ya, semoga aja semua bisa cepat. Semoga industri nggak roboh duluan, baru kemudian pemerintah sibuk warawiri membuat kebijakan. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di The Editors. Dalam beberapa hari terakhir, sering banget waktu jajan di pinggir jalan atau waktu makan siang di warteg, pemilik usaha mengeluhkan satu persoalan yang sama, yaitu harga plastik naik. Harga plastik yang semula 8.000 per bungkus atau per pack, kata mereka sekarang naik jadi sekitar 15.000. Hampir 100%, bahkan sudah 100% untuk jenis-jenis plastik tertentu. Kenaikan harga plastik sebelumnya mungkin sama sekali nggak terpikirkan oleh masyarakat. Selama ini, ketika perang Timur Tengah berkecamuk, yang menjadi momok adalah harga BBM. Berhari-hari, harga BBM jadi headline di banyak media mainstream. Jadi perbincangan di media sosial. Fokus dan energi hanya ditujukan untuk membahas isu tersebut. Apakah mungkin masalah harga plastik ini juga luput dari pengamatan pemerintah? Karena mereka terlalu sibuk mengurusi harga BBM. Padahal, plastik nggak kalah penting dari BBM. Hampir semua barang yang kita konsumsi itu butuh plastik. Sebut aja, makanan, minuman, mainan, sabun, peralatan dapur, alat elektronik, dan masih banyak yang lain, itu semua butuh plastik. Ketika harga plastik naik, otomatis harga semua hal yang menggunakan plastik juga akan naik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga plastik ini dipicu oleh gangguan dari luar negeri. Disrupsi ini berkaitan dengan terbatasnya bahan baku petrokimia, lonjakan harga energi, serta terganggunya distribusi internasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya bilang bahwa selama ini sumber bahan baku plastik Indonesia itu mayoritas dari Timur Tengah. Dan sekarang, pemerintah baru mulai mencari penyuplai lain dari negara-negara seperti Afrika, kemudian India, dan juga Amerika Serikat. Kenapa? Kenapa ketika muncul aroma konflik di Timur Tengah, pemerintah nggak langsung gerak memfasilitasi produsen-produsen, industri-industri untuk mencari alternatif baru? Kenapa alarm mitigasinya itu nggak jalan? Ketika harga sudah naik, baru semua kebakaran jenggot. Kenaikan harga plastik yang menembus sampai 100% ini bukan sekedar gejolak biasa dalam rantai pasok industri. Ini sudah menjelma menjadi alarm serius bagi stabilitas ekonomi nasional, terutama karena dampaknya yang menjalar langsung ke banyak sektor, pangan, manufaktur, sampai tenaga kerja. Dalam lanskap ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian global, lonjakan ini berpotensi menjadi pemicu inflasi baru yang nggak bisa dianggap remeh. Plastik, yang selama ini jadi tulang punggung industri kemasan, berubah jadi komoditas yang mahal yang membebani struktur biaya produksi. Dampaknya nggak berhenti di level industri. Sektor pangan jadi salah satu yang paling rentan. Kenaikan harga beras yang mulai terlihat di pasar itu bukan cuma dipengaruhi oleh harga gabah, tapi juga oleh naiknya biaya kemasan plastik. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng. Sebagai komoditas yang sangat bergantung pada kemasan plastik, baik dalam bentuk pouch maupun botol. Dalam sistem distribusi modern, plastik bukan sekedar pembungkus, melainkan juga bagian integral dari rantai pasok. Ketika kemasan terganggu, distribusi pasti ikut tersendat, dan akhirnya harga di tingkat konsumen pun terdorong naik. Dengan kata lain, publik, masyarakat, kita semua,
kembali berada pada posisi yang menanggung beban berlapis, mulai dari kenaikan harga baku sampai melonjaknya harga distribusi. Lebih jauh, dampak yang mengintai adalah ancaman terhadap lapangan kerja. Industri pengolahan dan manufaktur yang bergantung pada plastik pasti menghadapi tekanan berat. Ketika biaya produksi melonjak tanpa diimbangi daya beli pasar, efisiensi kerap jadi pilihan terakhir. Dan itu seringkali berakhir pada pengurangan tenaga kerja. Kekhawatiran akan gelombang PHK bukan lagi spekulasi. Ini seperti risiko nyata yang harus mulai diantisipasi oleh pemerintah secara serius. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah menyatakan bahwa pemerintah tengah memantau dampak kenaikan harga plastik terhadap struktur biaya perusahaan. Di titik ini, negara dituntut hadir lebih tegas. Relaksasi impor bahan baku plastik, insentif bagi industri, hingga skema subsidi menjadi opsi yang mesti dipertimbangkan oleh pemerintah. Tanpa langkah-langkah tersebut, pelaku usaha akan terus berada dalam posisi terjepit antara biaya produksi yang tinggi dan pasar yang nggak sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan harga. Krisis ini juga seharusnya menjadi momentum refleksi. Tergantungan tinggi terhadap plastik, khususnya berbasis impor bahan baku, menunjukkan betapa rapuhnya struktur industri di dalam negeri. Diversifikasi material kemasan dan penguatan industri petrokimia domestik bukan lagi wacana jangka panjang. Ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Pada akhirnya, kenaikan harga plastik bukan cuma soal angka, melainkan tentang bagaimana suatu komoditas dapat mengguncang banyak sektor sekaligus. Jika dibiarkan, ini akan menjadi titik lemah baru dalam fondasi ekonomi nasional. Pemerintah sejauh ini cuma bilang akan mencari pemasok bahan baku baru untuk memenuhi kebutuhan. Masalahnya, secepat apa langkah itu bisa dilakukan? Mencari sampai akhirnya mencapai kesepakatan, itu kan bukan perkara gampang dan cepat. Apalagi sekarang bukan cuma Indonesia yang butuh plastik. Semua negara di dunia pun sama. Ya, semoga aja semua bisa cepat. Semoga industri nggak roboh duluan, baru kemudian pemerintah sibuk warawiri membuat kebijakan.